Kan bidini wa dunya wal akhirah wa rasulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Madinatil Munawwarah wa rizqatil ka'bati fi Makkatil Mukarramah. Allahumma rizqna ziyaratal baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya liman amana al-khaifin amina mimman akhaf. Ya amana al-khaifin salimna mimman akhaf. Ya amana al-khaifin najina mimman akhaf. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa qilana Ramadan ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa qilana Ramadan ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa qilana Ramadan ya wasi'al karam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa tisha. La ilaha illallah wa al-aman wal-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya karimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadimun ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar yaghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikami mabas. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Subhanallah. Para jamaah hadirin yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Amin, yang saya hormati Al-Mukarram Ketua DKM Musyawarah Subuh Salam Bapak Haji Asnawi Jaya SD, yang saya hormati Bapak Agus Purwanto, dan yang saya hormati Ustaz Ahmad Durrori, para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ibu-ibu yang ada di bawah,
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik, hidayah, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dengan adanya nikmat-nikmat itu kita manfaatkan untuk ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita niatkan ibadah dicatat kebaikan-kebaikan semua oleh malaikat sehingga kita akan memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah yaumil mahsyar. Shalawat dan salam kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak kita akan bersama beliau mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin, ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang saya hormati, kultum pada malam hari ini tentunya kita masih mengingatkan untuk diri kita tentang masalah perintah Rasulullah pentingnya menuntut ilmu. Kita diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. Yang kemarin bahwa fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, sampai Rasulullah katakan untuk ilmu itu tidak ada batasnya. Sampai Rasulullah katakan menuntut ilmu walaupun ilmu itu berada di negeri Cina. Dan juga Rasulullah katakan orang yang menuntut ilmu itu dia berada di jalan Allah bisa dilihat. Juga Rasulullah katakan dalam hadisnya orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Yang pada akhirnya kesimpulan kemarin, tanpa apapun perbuatan kita yang kita kerjakan, baik ubudiyah menyembah kepada Allah maupun amalia perbuatan kita sehari-hari, pekerjaan kita, kalau tanpa ilmu mardudatun latu balik, semuanya itu tidak diterima, ditolak. Ternyata menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu diwajibkan oleh Rasulullah, itu sangat penting. Nah, di sini ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini sahih. Ya. Apa kata Rasulullah? Marhaban li talabil ilmi. Selamat datang ya, bagi orang yang mencari ilmu. Talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu la ta'futuhul malaikatu wa tuzilluhu bi ajnihatiha. Orang yang menuntut ilmu itu ialah para malaikat itu ya melindungi, ya para malaikat itu melindungi sehingga dia merentangkan sayapnya untuk melindungi kita. Ya, ini biajini hati-hati bahkan sayap untuk melindungi kita. Ya. Supaya rekabu ba'duhu ba'dan hatta ya'lugus sama adunya min hutihim lima ya'lubuhu. Nah, sehingga di sini para malaikat ya summa yarkabu pada bertebaran waktu bagian yang lain pada melindungi kita yang menuntut ilmu. Dari sini hatta ya belum sama adunya, sehingga ia itu dari atas sebab sampai ke langit dunia, melindungi bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, di sini min hubihim
lima yatlubuhu, saking dia cintanya kepada orang yang mencari ilmu. Ternyata ya semuanya bisa dapat sukses, bisa dapat terlaksana. Ya, banyak sekali lah contoh-contoh itu harus dengan ilmu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita menuntut ilmu. Nah kalau kita nggak menuntut ilmu, dosa kita. Cuma dosa nggak ketahuan, orang pada bisa bodoh aja nih yang mata ini. Kajian ini. Kalau dia udah tahu ternyata ya betul-betul itu baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis-hadis tentang masalah ya, mencari ilmu. Karena ilmu itu memang dari Rasulullah, turun pada sahabat, turun pada tabi'in, turun untuk para ahli ulama, turun. Jadi silsilahnya pada silsilah urutan ilmu. Jadi ada silsilahnya. Nah oleh karena itu dalam kewajiban ini kita jangan terbuai, jangan terlena dengan kehidupan kita. Kita kasih waktu luang, walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 7 menit ya. Nah balikin kita Pak, kita tahu, apalagi para guru-guru kita benar-benar diajari bagaimana cara pelaksanaan. Karena kan ada selalu kamar itu Rasulullah begitu. Karena itu kita semuanya ini ada suatu kewajiban oleh Rasulullah, dan agar kiranya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang bali bodoh. Karena orang bodoh ini godaan mauti gitu. Bahasa mengatakan al-bali godaan mauti. Mautun, orang yang bodoh itu belum mati udah dikatakan mati. Coba, mati apa ini? Kayu EQ-nya dia. Ya bahkan orang yang bodoh itu kalau kita lihat nggak dihormati dia. Ya, orang yang bodoh nggak dihormati. Makanya nggak mengalir, dia nggak merasa kalau dia itu nggak bisa. Jadi al-bali itu goblal mautun goblal kuburi. Orang yang bodoh itu sebelum mati udah dikatakan mati. Sebetulnya bukan mati orangnya, ya pola pikirnya, ilmu nggak ada, nggak bisa apa-apa dia bodoh. Gitu. Goblal kuburi. Kalau kata goblal kuburi itu karena orang yang bodoh itu nggak ada yang ada. Lain sama orang-orang yang beriman, nama orang-orang yang berilmu. Kalau orang yang beriman diangkat derajatnya. Orang-orang yang berilmu apalagi, ya, apalagi orang-orang yang punya ilmu agama, ngerti paham tentang agama. Dalam acara-acara dan nggak boleh dia duduk di belakang, duduk di tarik, duduk di belakang. Begitu tuh, berarti benar-benar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sayyidul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itu firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan buat kita bisa yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Jangan sampai kita terlepas dari pengajian ini, zikir kita ini, bahkan ini semua diharapkan oleh orang-orang tua kita yang paling panggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih. Saya akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.